mau sisanya keluar, mau sisanya tidak keluar, itu tetap mewajibkan melakukan mandi besar. Nah, itu yang dikatakan batasan minimal keluar air nutfah milik suami ataupun milik istri. Bisa dipahami dari contoh ini ya. Ini meski tahu pasangan suami istri, karena mungkin hal ini mungkin aja terjadi ya, mungkin aja. Dan begitu juga bagi perempuan. Nah, tadi saya membahas ada wanita yang masih perawan dan juga wanita yang masih janda, tanda keluarnya. Tapi ya, kalau untuk perempuan dari referensi yang sudah saya bacakan, saya khawatir para perempuan itu nggak terlalu paham akan dari referensi dari hanya tanda itu saja, karena keluarnya air nutfah laki-laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan. Misalkan contoh dari warna, milik laki-laki itu lebih cenderung keruh, beda dengan milik perempuan. Kalau milik perempuan tidak cenderung keruh ya, justru milik perempuan itu agak cenderungnya ke agak semu bening. Kalau laki-laki kan warnanya itu keruh, seperti itu. Kemudian kalau yang laki-laki keluarnya itu kan lebih menyembur, beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak terlalu menyembur seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Itu udah beda lagi kan, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perbedaan yang ketiga, keluar milik laki-laki itu keluarnya sangat banyak sekali, sedangkan kalau milik perempuan itu keluarnya sedikit sekali. Sehingga dari referensi yang udah saya bacakan itu kan, ketika saya baca itu adalah ketika keluar dari milik perempuannya itu, maka itu mewajibkan melakukan mandi besar. Tetapi kalau salah satu kasusnya seperti ini, misalkan keluarnya sangat sedikit sekali sehingga wanita itu kemungkinan tidak terlihat karena saking sedikitnya. Maka kalau menurut saya ini yang lebih efektif dari kalau contoh kasus dari wanita itu adalah satu yang aku rasakan. Yang menjadikan pembeda itu adalah kalau salah satu, kalau saya baca di dalam kitab Kasyifatus saja, salah satu tanda keluarnya air nutfah itu adalah misalkan dari rasanya itu adalah nikmat dan cenderung puas ketika keluar. Begitu aja deh. Jadi kalau misalkan bagi kasus contoh seorang wanita, jika udah ada rasa nikmat dan diakhiri dengan cenderung puas, maka itu sudah keluar air nutfahnya. Gitu ya. Berbeda dengan air madhi. Keluar air madhi memang nikmat, tetapi tidak ada cenderung kepada puasnya. Artinya masih ada bergejolak rasa syahwatnya. Itu kalau air madhi. Berbeda dengan air mani. Kalau air mani, maksud saya air nutfah itu ya, kalau udah keluar ya biasanya kan diakhiri dengan puas, ya udah, pada saat itu ya udah, rasa itu hilang begitu saja. Begitu ya. Jadi kalau contoh bagi perempuan, mungkin yang bisa menjadikannya itu adalah dari rasanya itu nikmat dan ada rasa puas jika wanita tersebut sudah inzal. Begitu. Bisa dipahami gak ya apa yang sudah saya terangkan ini ya? Gitu. Insya Allah deh, kalau yang mendengarkannya ini adalah bagi yang sudah menikah, ini insya Allah mudah dipahami. Kecuali kalau misalkan yang mendengarkan ini yang belum menikah, kayaknya agak bingung ini apa gitu yang diobrolin si teteh nih gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di dalam referensi yang udah saya bacakan di dalam kitab I'anah ini, barusan ada dua permasalahan sih sebenarnya ya. Permasalahan yang pertama itu adalah jika keluarnya itu dari adat. Artinya dari adat ya memang dari tempatnya. Kalau misalkan dari wanita ya keluar memang dari tempatnya wanita. Kalau misalkan dari laki-laki ya keluar dari tempatnya laki-laki. Maka itu kalau keluarnya itu tidak disyaratkan. Artinya tidak ada li'illatin, tidak ada ilat. Apakah keluarnya itu secara normal ataupun misalkan keluarnya itu dikarenakan misalkan punya sesuatu penyakit di dalam tubuhnya, itu tidak menjadikan tidak dibutuhkan syarat. Tidak dibutuhkan syarat li'illatin, bahasanya tidak ada ilat apapun itu, gitu ya. Yang penting pokoknya kalau udah keluar ya udah, itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar meskipun yang keluarnya tadi saya contohkan hanya sedikit saja. Nah, di dalam kitab I'anah itu sebetulnya ada dua pembahasan ya. Ada dua pembahasan.
Untuk pembahasan yang pertama itu yang kalau misalkan yang dimilikinya itu adalah normal gitu ya. Artinya ya keluarnya memang dari tempatnya, baik dari tempat laki-laki ataupun dari tempat perempuan. Nah, di dalam kitab i'anah tersebut untuk pembahasan yang kedua itu adalah jika terjadi terhadap seseorang yang mana keluarnya itu bukan di tempat yang adat. Artinya bukan di tempat yang adat itu bukan di tempat yang biasa. Seperti itu ya. Sebetulnya sih kalau di dalam kitab i'anah itu dicontohkan misalkan keluar air nutfahnya itu keluar dari tulang rusuk punggung gitu ya. Tetapi saya tidak akan memberi contoh yang itu ya. Saya akan memberi contoh yang lain agar biar lebih terfahami. Misalkan ada salah satu kejadian seorang laki-laki yang mana memang lahirnya sih normal, lahirnya normal sempurna. Tetapi dikarenakan ada salah satu kejadiannya itu yang mengakibatkan maaf sekali, misalkan batang milik suaminya itu harus terpotong, gitu ya. Artinya batang milik laki-laki itu harus terpotong. Kalau bahasanya apa ya itu ya? Dikebiri kali ya gitu ya. Misalkan dikarenakan ada suatu kecelakaan ataupun dikarenakan ada suatu penindasan misalkan sehingga naudzubillah misalkan batang milik laki-lakinya itu dipotong sehingga dikarenakan terpotong sehingga sampailah begini seperti ini gitu ya gitu. Nah, tetapi kan tetap ada lubang untuk keluarnya. Nah, maka itu kan dikatakan yang tidak normal. Ataupun misalkan dikarenakan ada suatu hal apapun itulah yang mengakibatkan tidak bisa keluar dari lubang milik laki-laki. Mohon maaf banget, sekali lagi mohon maaf banget ya, agak saya gambarkan. Misalkan keluarnya dari sini dari milik laki-laki dikarenakan ada hal tertentu kata dokter tidak bisa keluar di sini sehingga dokter misalkan melubanginya itu di bagian sebelah sininya. Batang milik laki-laki sebelah sini. Nah, seumpamanya ini mah ya. Nah, maka kan ini berarti mendapati kasus yang memang tidak keluar bi ghairi adatin, tidak sesuai dengan adatnya. Maka kalau kasus kejadian seperti ini itu bisyarti, itu memang ada syaratnya. Jadi kalau misalkan keluarnya itu li'illatin, dikarenakan ada ilat, misalkan salah satu contoh ilatnya itu adalah dikarenakan sakit misalkan, maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Ya. Dipahami gak sih apa yang saya sampaikan? Jadi kalau misalkan kasus yang contoh yang tidak normal seperti itu, bisa mewajibkan untuk melakukan mandi besar atau harus diwajibkan melakukan mandi besar ya kalau keluarnya itu secara normal gitu ya. Tetapi kalau misalkan keluarnya itu dikarenakan dirinya itu misalkan sakit gitu ya, dikarenakan ditambah dengan penyakit lain misalkan sehingga mengakibatkan air nutfahnya itu suka keluar aja gitu dengan sendirinya. Nah, kalau hal itu maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Itu di dalam kitab i'anah itu batas minimal keluar air nutfah terbagi menjadi 2 kasus seperti itu ya. Bisa dipahami gak ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali, tambah wawasan dan juga tambah ilmu. Sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan ini wahai para pendengar Al-Asran semuanya diniati, sekali lagi diniati untuk mengaji, diniati untuk thalabul ilmu, maka itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Jangan niat karena lain. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.